kita mau sekolah minggu lagi hari ini ya. Anak-anak sudah siap sekolah minggu? Siapa yang tadi pagi bangun tidur lihat ada matahari? Matahari besar ya, dan bersinar terang. Kita nyanyi sekarang dari terbit matahari. Semua bisa? Pasti bisa. Mama, papa, selamat pagi. Ayo bantu anak-anak kita nyanyi bersama-sama ya. Dari terbit matahari. Semuanya berdiri ya. Berdiri yuk, berdiri pakai gerakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk, semuanya kita berdoa. Mana tangannya? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau minta tolong Tuhan, oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau kebaktian. Tolong Tuhan, dipimpin sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Apabila ada teman-teman kami yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang di sini suka khawatir? Apa sih khawatir? Khawatir itu aku nanti bisa dapat permen enggak ya? Kok permen ya? Jangan, bukan itu. Khawatirnya apa dong? Khawatir itu seperti, aduh nanti ada apa ya? Aduh, aku takut. Jangan, itu namanya khawatir, ya? Jangan khawatir, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ada lagunya loh. Jangan kamu khawatir. Bisa? Mama, papa bantu anak-anak kita sama-sama nyanyi lagu ini. Ayo semuanya berdiri ya. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Bumi udara pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang tiada hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir.
Siapa mau naik gunung bersama Ibu Betsy? Berdiri, ayo kita berdiri. Mana kakinya? Berdiri hari ini dengan Ibu Betsy. Gerakan terus nyanyinya ya. Pakai gerakan. Yuk, semuanya berdiri. Kita nyanyi ku daki-daki gunung yang tinggi. Yuk, kita sama-sama nyanyi. Anak-anak, Allah kita Allah yang besar, Allah yang kuasa. Semuanya Tuhan yang ciptakan. Bahkan gunung Tuhan yang ciptakan. Hebat ya? Yuk kita sama-sama, ada lagunya satu, Allahku besar. Kita nyanyi ini sama-sama. Semuanya berdiri. Pakai gerakan, ingat gerakannya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Sekali, Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Anak-anak, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan telinganya, siapkan hatinya, duduk dengan baik, biar bisa dengar dengan baik juga. Oke? Tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu ya. Baca kitab suci. Semuanya bisa? Yuk kita sama-sama nyanyi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau.
Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu Ica tanya dulu, gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Mama papa juga sehat? Puji Tuhan. Walaupun kita masih sekolah minggu di rumah, kita tetap harus sukacita, kita harus bersyukur. Ya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ya, anak-anak. Nah, sekarang siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Pinter. Nah, sekarang kita siapin telinga kita siapin hati kita, ya. Kita juga jangan lupa menyiapkan Alkitab anak-anak ya. Kita siapin Alkitabnya. Siapa yang sudah siap Alkitabnya? Ayo, boleh ditunjukin. Wah, pintar. Semuanya sudah siapkan semuanya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya. Mana coba Bu Ica mau lihat mana lipat tangannya? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini kami boleh sekolah minggu lagi. Walaupun kami masih sekolah minggu di rumah, tetap kami bersyukur dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar setiap firman yang boleh kami dengar, semua itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pintar semuanya. Nah, Ibu Ica hari ini ceritanya diambil dari Alkitab anak-anak. Nah, dari kitab Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 34. Nah, ceritanya tentang apa ya? Nah, Bu Ica mau tanya nih. Di sini ada yang pernah pindah rumah kah? Ada? Wah, siapa yang pernah pindahan rumah? Pindahan rumah itu semua barang harus dibawa, semua anggota keluarga harus dibawa, ya kan? Nah, hari ini Ibu mau cerita ada seseorang dan seluruh keluarganya harus pindah anak-anak dari kota Kanaan ke kota Mesir. Wah, jauh loh anak-anak. 300 sampai 400 kilometer. Wah, jauh ya. Jauh sekali. Nah, bukan hanya itu anak-anak. Zaman dulu gak ada mobil, gak ada truk yang angkat barang-barangnya. Semua dibawa naik unta. Waduh, siapa di sini yang pernah ke kebun binatang naik unta? Jalannya cepet kayak mobil enggak? Wah, naik unta jalannya pelan gitu ya. Bawa barang banyak sekali. Bawa semua keluarganya. Jauh. Wah, kenapa ya harus pindah ya? Karena di tempatnya itu lagi ada kelaparan. Waduh,
siapa di sini yang pernah lapar terus nggak dikasih makanan sama mama papahnya? Gimana rasanya? Lemes ya? Nah, bapak ini nggak mau sampai seluruh keluarganya mengalami kelaparan anak-anak. Nah, ada yang tahu nggak namanya siapa? Bapak siapa? Namanya Bapak Yakub. Nah, Bapak Yakub ini usianya sudah 130 tahun anak-anak. Tapi dia demi menyelamatkan keluarganya agar tidak kena bencana kelaparan, dia harus pindah dari kota Kanaan ke Mesir, kota yang sangat jauh. Nah, selain itu anak-anak, kenapa sih Bapak Yakub ini mau pindah jauh? Selain bencana kelaparan, ada juga satu yang sangat dia senang kalau harus pindah ke Mesir, yaitu dia mau ketemu anaknya. Wah, anaknya yang sudah dikira udah meninggal lama, ternyata sekarang anaknya jadi pemimpin yang hebat. Nah, Bapak Yakub mau ketemu Yusuf, anaknya sang pemimpin yang hebat. Nah, yuk kita lihat yuk videonya bagaimana kisah perjalanan Bapak Yakub ini dari Kanaan ke Mesir. Yuk kita lihat dulu anak-anak videonya. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub
ayahnya menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub. Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun. Berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Nah, anak-anak, bagus ya videonya. Wah, tadi diceritakan 70 orang yang ikut pindah bersama Bapak Yakub. Banyak sekali ya anak-anak ya. Banyak banget. Kebayang ya, barangnya banyak. Terus harus diangkut naik unta. Jalannya jauh. Usia Bapak Yakub pun sudah sangat tua. Ya, tapi Bapak Yakub bersuka cita. Akhirnya seluruh keluarganya tidak mengalami kelaparan. Selain itu, Bapak Yakub juga bisa bertemu dengan siapa? Dengan Yusuf, anaknya yang selama ini dia sayang, selama ini dia merasa kehilangan sekali karena saudara-saudaranya Bapak Yusuf ini bilang bahwa Yusuf ini sudah meninggal. Tapi ternyata sekarang Yusuf jadi pemimpin yang sangat hebat. Wah, luar biasa ya anak-anak cerita hari ini. Tuhan Yesus mau ngajarin apa sih dari cerita Bapak Yakub yang pindah ke tanah Mesir ini? Nah, yang pertama anak-anak, Tuhan Yesus selalu menyertai. Ya kan? Nah, Bapak Yakub udah tua, anggota keluarganya banyak, terus harus menghadapi kelaparan. Pasti Bapak Yakub merasa khawatir, merasa takut. Tapi ada Tuhan Yesus yang selalu mencukupkan, selalu menyertai, selalu memberikan sukacita di tengah kondisi yang sangat tidak enak. Nah, itu ya anak-anak. Jadi anak-anak juga belajar bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu menyertai. Walaupun sekarang sekolahnya di rumah, wah susah mama, biasanya kan sekolahnya di sekolah, ada yang nemenin, ibu gurunya ngasih tahu, sekarang hanya virtual. Tapi Tuhan Yesus menyertai, setiap tugas boleh kita selesaikan. Iya kan anak-anak? Juga Tuhan Yesus gak membiarkan kita susah. Tuhan selalu memberikan kecukupan untuk kita. Nah, siapa yang bersyukur punya Tuhan yang begitu baik? Tuhan yang selalu menyertai kita. Pasti semua anak-anak bangga sama Tuhan Yesus. Semua anak-anak merasa bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang hebat. Nah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Ya, Bapak Yakub pun disertai. Bapak Yusuf pun walaupun dia sempat mengalami dibuang, difitnah, tapi sekarang dia jadi pemimpin yang hebat anak-anak. Dia menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Ya kan? Tapi itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada keluarga Bapak Yakub. Mereka bisa berkumpul bersama, berpelukan, hidup bersama, sungguh indah.
Nah, kita semua mau bersyukur ya anak-anak ya. Kita semua mau tetap bersuka cita dalam keadaan apapun, walaupun keadaannya tidak sesuai dengan harapan kita, tetap kita harus berkata Tuhan itu baik, karena Tuhan selalu menyertai kita. Hore, puji Tuhan. Ibu senang hari ini anak-anak semua boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya anak-anak ya. Sekarang Ibu Ica mau anak-anak membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Kejadian 46 ayat 4a. Kejadian 46 ayat 4a. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Wah, firmannya indah ya. Yuk sama-sama yuk. Kita baca yuk, dibantu mama papa. Yuk, Kejadian 46 ayat 4a. Oke. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Nah, sama seperti Bapak Yakub yang disertai selalu oleh Tuhan, kita juga percaya bahwa kita semua, mama, papa, kakak, adik, seluruh keluarga kita pun disertai oleh Tuhan. Yuk kita tutup firman Tuhan kita hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh melihat kebaikan Tuhan melalui cerita Bapak Yakub yang harus pindah ke Mesir dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan, tapi Bapak Yakub boleh percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai. Dan sampai akhirnya ke tanah Mesir, Tuhan janjikan sesuatu yang indah. Begitu juga Tuhan dengan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memberikan kami sesuatu yang indah. Tuhan, beri kami hati yang boleh selalu percaya, beriman bahwa Tuhan Yesus begitu baik dan Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang saatnya kita melakukan aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas warna berwarna hijau, kertas warna berwarna kuning, kertas warna berwarna coklat, double tip atau lem boleh, spidol, penggaris, cutter, gunting, dan tusuk gigi. Selain itu, disiapkan juga gambar seperti yang sudah tertera di pengumuman kemarin. Ada gambar Yusuf dan juga gambar Bapak Yakub beserta anak-anaknya seperti ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita menggunting dulu Bapak Yusuf.
Lalu kita gunting juga gambar Bapak Yakub. Gambar seperti ini. Lalu kita simpan dulu gambarnya. Sekarang kita akan membuat tanah Kanaan. Kita gunting kertas warna yang berwarna kuning. Lalu boleh menggunakan lem atau double tip untuk menempel. Setelah itu kita tempel di bagian lalu kita tulis ini adalah Kanaan. Setelah itu kita akan membuat tanah Mesir. Kita gunting lagi kertas warna yang berwarna hijau, lalu kita tempel di kertas warna yang berwarna coklat. Oke, kita tempel ini di sini anak-anak. Langkah selanjutnya kita tulis dulu di sini adalah Mesir. Lalu langkah selanjutnya kita tempel Yusuf di tanah Mesir. Ya, kita tempel Bapak Yusuf di tanah Mesir. Setelah itu kita akan menempelkan Bapak Yakub beserta anak-anaknya di tusuk gigi anak-anak. Seperti ini anak-anak, tusuk gigi ditempelkan ke gambar Bapak Yakub dan anak-anaknya. Lalu sekarang kita akan membuat jalan dari Kanaan ke Mesir. Caranya kita cutter seperti ini anak-anak, lalu kasih jarak sedikit saja, terus kita cutter lagi. Kita lepaskan. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan ini Bapak Yakub dari Kanaan. Bapak Yakub pindah ke tanah Mesir. Itu anak-anak aktivitas kita minggu ini. Kita
kita mengingatkan bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kita, sama seperti Tuhan Yesus menyertai Bapak Yakub yang pindah ke Mesir. Selamat hari Minggu. Anak-anak, sudah dengar firman Tuhannya? Ya, firman Tuhannya selalu luar biasa. Yuk, kita memuji Tuhan lagi. Berdiri lagi. Mana kakinya? Kita mau memuji Tuhan pakai gerakan. Lagunya Saya Ada, Tuhan Pun Ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Pintar. Ayo semuanya berdiri. Mama, papa, ayo kita berdiri sama-sama. Kita memuji Tuhan bersama anak-anak ya. Yuk, saya ada, Tuhan pun ada. Ayo berdiri, semuanya berdiri. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah tak berubah? Tuhan selalu tolong saya. Sekali lagi, saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah tak berubah? Tuhan selalu tolong saya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Persembahannya akan ditolong oleh teman kita, Abigail. Silakan. Teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Taruh di amplop, kasih sama mama papa atau di rekening ini. Sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, Juru Selamatku. Sekarang kita berdoa, tutup matanya dan lepas tangannya. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Anak-anak, sudah selesai kebaktian kita hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Kita nyanyi lagu Lipatlah Tangan. Mana tangannya? Kita lipat sama-sama ya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Anak-anak, ikuti Ibu Besi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebaktian kami sudah selesai. Tuhan, tolong jaga dan sertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa,
Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.